Tahukah sahabat bahwa kekuatan manusia tidak dapat memindahkan kehendak Tuhan yang di surga agar terjadi di bumi? Namun semua itu dapat kita lakukan dengan kekuatan iman. Iman memberi kita kuasa untuk memindahkan kenyataan tersebut ke bumi. Ingatkah sahabat, iman sebesar biji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Karena itu, lakukan segala sesuatu di dunia ini dengan pengakuan iman, yaitu dengan perilaku dan perkataan kita yang selaras dengan firman Tuhan. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan video pembuka itu ya, pentingnya iman itu ya. Sangat penting supaya ya. kita selaras dengan Tuhan. Jadi kita harus sepakat dengan kehendak Tuhan ya. Amin ya. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah doa sepakat memindahkan kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Nah, sahabat yang baik, biarlah supaya hari ini firman ini terjadi dalam kita berdoa ya. Supaya kebenaran ini benar-benar terjadi. Bapak, kami bersyukur betapa dahsyatnya ketika doa sepakat itu terjadi, maka kehendak-Mu yang di surga terjadi di bumi. Biarlah oleh firman-Mu hari ini kami disiapkan dan menerima kebenaran-Mu untuk kami menerima, dan dengan iman kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia akan menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya. Di dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 dan 9. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Wah, ini dahsyat banget ya. Benar-benar malaikat Tuhan datang dan membuktikan bahwa semua terlepas seperti dan itu ya. Nyata gitu ya. Luar biasa. Sejak Roh Kudus memenuhi dan mengurapi jemaat gereja mula-mula pada masa itu, maka respon jemaat gereja mula-mula dalam menghadapi ancaman, intimidasi, dan aniaya dari Herodes justru tidak mau menyerah. Mereka bangkit, sehati, sepakat, dan mereka bertekun berdoa dan berseru kepada Tuhan. Demikian juga yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Ketika Petrus ditangkap dan dipenjara, mereka terus-menerus dan tidak berhenti dengan sehati dan sepakat berdoa untuk Petrus. Amin. Sampai jawaban doanya benar-benar terjadi dan digenapi. Bahwa jemaat ini ketika berdoa mereka mula-mula percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melepaskan dan membebaskan Petrus dari penjara.
Iya, mereka sepakat berdoa karena mereka percaya Tuhan Percaya, berkuasa sangat untuk percaya. membebaskan itu ya. Amin. Jadi mereka sehati dan sepakat berdoa karena mereka percaya bahwa Yesus adalah Raja atas segala raja yang sudah bangkit, hidup dan berkuasa atas segala sesuatu. Yang jauh lebih tinggi, bahkan jauh lebih berkuasa daripada Herodes sekalipun. Sehingga seluruh sistem dan pemerintahan yang ada di bumi harus tunduk pada sistem dan pemerintahan yang ada di surga. Amin. Kemudian mereka sehati dan sepakat berdoa karena mereka percaya, mengerti dan menyadari bahwa mereka memiliki dua kewarganegaraan, yaitu di bumi dan di surga. Artinya mereka ada di dunia, tetapi mereka hidup, berpikir, bertindak, dan berespon berdasarkan realita yang ada di surga. Amin. Sehingga mereka berdoa bukan untuk kemenangan, tapi berdoa dari kemenangan. Nah, ini beda banget ya. Berdoa dari kemenangan. Artinya adalah posisi kita sudah menang. Ya, amin. Lalu mereka sehati dan sepakat berdoa karena mereka percaya bahwa ketika mereka sehati dan sepakat berdoa, maka realita dan kehendak Tuhan yang di sorga itu akan terjadi di bumi. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya. Kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam doa sepakat. Amin. Doa sepakat berkuasa untuk melepaskan setiap belenggu dan ikatan yang ada di bumi dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada Petrus. Di mana dengan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Lalu malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini ada dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7. Wah, lagi ngebayanginnya ditepuk malaikat. Langsung runtuh. Langsung semua runtuh ya. Jadi ketika surga mengintervensi, maka kuasa Tuhan itu bekerja dengan dahsyat ya. Kemudian doa sepakat berkuasa untuk apa? Membuka pintu-pintu mujizat. Amin. Pintu-pintu mujizat dalam apa? Dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti yang terjadi pada Petrus. Di mana malaikat Tuhan membawa Petrus dan melalui tempat kawal pertama, tempat kawal yang kedua, maka sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Dan sesudah itu, di luar dengan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Lihat dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-10. Ya, melalui kisah jemaat gereja mula-mula ini, kita diingatkan supaya kita bangkit, bersatu, bersehati dan bersepakat untuk bertekun dalam doa sepakat untuk segala aspek kehidupan kita. Maka semua belenggu dan ikatan akan terlepas dan pintu-pintu mujizat terbuka dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Luar biasa ya, pintu-pintu mujizat terbuka dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Dalam Matius 18 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Nah, sahabat yang baik, firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa di surga sudah siap untuk mengabulkan permintaan kita atau doa-doa kita. Tetapi semua itu terjadi apabila di dunia ini Bapa melihat ada kesepakatan antara dua orang yang ada di dunia. Ya, jadi ketika ada dua orang di dunia ini sepakat dan kehendak Bapa di surga, jadi maksudnya sepakat dengan kehendak Bapa di surga, ya, maka di dalam kesepakatan ini ada kuasa, ada otoritas yang dapat memindahkan semua kehendak dan realita di surga terjadi di bumi. Sehingga belenggu-belenggu terlepas dan pintu-pintu mujizat terbuka. Melalui renungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa doa sepakat berkuasa untuk memindahkan kehendak Bapa yang di surga terjadi di bumi. Ya, sehingga belenggu-belenggu terlepas dan pintu-pintu mujizat terbuka. Nah, sahabat yang baik,
Jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Yesus sedang mengingatkan kepada kita sebagai orang percaya bahwa kualitas iman atau kualitas kekristenan seseorang akan terlihat dan termanifestasi ketika menghadapi gunung-gunung masalah dalam kehidupannya. Karena apa yang kita percaya yang ada di dalam hati kita harus sama dengan apa yang keluar dari mulut kita. Sebab orang yang bimbang hatinya, maka perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan yang negatif. Kekhawatiran, ketakutan, persungutan, dan ketidakpercayaan. Tetapi orang yang hatinya percaya, maka perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebaikan Tuhan, firman Tuhan, dan janji Tuhan. Dan firman Tuhan yang keluar dari mulut kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini akan melaksanakan kehendak Tuhan dan berhasil. Sehingga semua gunung-gunung masalah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan beranjak dan tunduk pada kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk. Kita akan baca salah satunya diantaranya dari @Leo Panca. Kita akan baca ya. Halo Bapak Agus dan Ibu Mala, halo juga Leo. Saya pernah membuat marah seseorang. Dan kemudian orang tersebut menyumpahi saya agar hidup saya tidak tenang. Dan beberapa tahun belakangan ini saya merasa tertimpa masalah berulang-ulang. Saya harus bagaimana Pak Bu? Ya Leo, kita coba lihat satu-satu mungkin ya permasalahannya gitu ya. Pertama adalah kenapa orang itu sampai bisa menyumpahi Leo sedemikian rupa ya, sepertinya marah besar ya. Nah, apakah Leo sudah sempat untuk melakukan rekonsiliasi atau minta maaf seperti itu ya? Kenapa? Karena di mana ada kebencian, ada kemarahan ya, mungkin ini kan sepertinya dari pihak yang marah ini marah sekali ya. Apakah dari pihak Leo juga ada tindakan yang membuat orang itu jadi kecewa seperti itu? Nah, ini perlu dibereskan ya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, apa yang kita tabur kita akan tuai ya. Jadi sangat penting hubungan dan pemulihan juga. Jadi coba Leo berdoa, kalau memang masih ada kesempatan untuk bisa ketemu atau membereskan atau lewat telepon, bereskan hubungan itu ya, supaya jangan ada celah ya. Dan kemudian di sini kan berulang-ulang ada masalah seperti apa yang terjadi seperti ini. Nah ini masalahnya juga kenapa nih bisa berulang-ulang ya? Apakah karena ada hal-hal yang tanpa disadari sehingga membuat masalah itu bisa berulang-ulang terjadi ya? Kebiasaan buruk mungkin atau tindakan atau respon yang seringkali tanpa kita sadari jadi kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mungkin dari kamu saya. Iya, jadi Leo ya, ketika saya baca ini memang di dalam di dalam dunia ini Tuhan berkata bahwa biarlah kita saling mengasihi ya. Hubungan itu sangat penting karena Tuhan ingin bahwa kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi dalam hal ini kalau saya baca di sini bahwa Leo sepertinya pernah membuat seseorang marah dan dia menyumpahi ya.
Tetapi satu hal ketika kita menyadari bahwa kita di dalam Yesus, Yesus berkata semua sudah selesai ya. Iya. Dan kita mau dengan kerendahan hati kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, Iya. aku mengakui, aku pernah melakukan ini Hal yang dan tidak itu benar, ya. atau hal yang tidak benar. Dan Tuhan berkata barang siapa kita datang kepada Dia, mengakui kesalahan kita, Dia setia dan adil. Dan dia mengampuni. Iya. Kita dan tentunya Allah kita sebagai Bapa kita, pasti Bapa ingin memberikan kehidupan yang luar biasa bagi setiap anak-anaknya. Dan termasuk untuk Leo. Pasti Tuhan ingin Leo tidak tertimpa dengan masalah yang berulang-ulang seperti gitu itu ya. Jadi saat ini tadi Leo katakan harus bagaimana ya Pak, Bu? Baiklah Leo datang ke Tuhan, akui mungkin ada kesalahan atau apa, dan minta Tuhan jalan gitu ya. Kalau bisa rekonsiliasi dengan orang tersebut, bereskan hubungan itu, karena ketika hubungan kita baik-baik dengan semua orang, itulah yang mendatangkan jalan yang terbuka, jalan-jalan yang penuh harapan dari Tuhan dan membuka berkat Tuhan atas setiap kita. Jadi Leo, jangan berkecil hati, jangan juga risau. Lakukan saja, datang kepada Bapa karena Bapa itu baik ya. Bereskan semuanya di hadapan Bapa, dan kalau mungkin juga bereskan rekonsiliasi dengan orang yang marah tersebut, dan kita percaya kalau kita mau, Bapa kita yang akan menyertai kita dan menolong kita oleh Roh Kudus ya. Yuk Leo, kita doakan ya supaya proses ini dapat segera selesai dengan baik, dan Leo juga bisa memulai hidupnya dengan baik. Dan juga untuk sahabat yang baik yang mengalami seperti ini ya, nah kita akan doakan nih supaya Tuhan membuka jalan dan penyelesaian semua segera terjadi. Tuhan kayak berdoa buat Leo, kalau hari ini sudah terbuka mengakui ada hal-hal yang salah, Tuhan ampuni Leo. Biarlah hari ini Tuhan menguduskan kembali Leo oleh darah Yesus, dan biarlah Tuhan sendiri memulihkan hubungannya dengan orang yang pernah mengalami konflik ini. Dan kayak berdoa juga Tuhan berikan hikmat kepada Leo untuk apa yang sedang dikerjakannya, usahanya ya, supaya semua yang dikerjakannya dipimpin, disertai oleh Tuhan. Kayak berdoa semua hal-hal yang bukan rencana Tuhan dijauhkan dari Leo. Tuhan berkati usahanya, berkati kehidupannya, dan hubungan juga dipulihkan. Dan sahabat yang baik yang mengalami seperti Leo, biarlah hari ini Tuhan membuka jalan dan pemulihan terjadi dan berkat-Mu dinyatakan. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Nah, ini ada lagi ini dari Vincent Adrian ya. Malam Bapak dan Ibu, selamat malam juga Vincent ya. Saya sudah berulang kali berusaha untuk membuka usaha dan selalu gagal. Saya selalu optimis dan rajin meminta kepada Tuhan agar usaha saya ini berhasil. Namun hingga saat ini beban pinjaman saya makin bertambah. Bagaimana saya menghadapi ini semua Pak dan Bu? Vincent, Andrian ya. Keberhasilan usaha itu bukan soal modalnya dulu ya. Justru Tuhan bilang kan setia dari perkara yang kecil. Karena dari kesetiaan dari perkara yang kecil inilah Tuhan akan nambahkan ya. Dan kalau dilihat di sini kan kamu sebetulnya orangnya ada optimis, dan Andrian juga rajin ya. Tapi di bawah dikatakan di sini bahwa ada masalah beban pinjaman ya. Artinya ada hal yang mesti dikelola dengan baik ya. Karena Yesus saja selalu mengajarkan kalau kita melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, diperhitungkan dulu dengan baik ya. Jadi mungkin dengan kejadian ini Tuhan mau supaya Vincent ini atau Andrian ya mengelola dengan baik, dan juga bisa menggunakan semuanya dengan bijaksana ya. Gitu. Iya. Dan Vincent saat ini ketika kami membaca apa yang diutarakan satu hal kami ingin menguatkan Vincent, dan jangan juga jadi putus asa Ada jalan pasti ya. Setelah berulang kali katanya berusaha membuka usaha dan selalu gagal gitu ya. Boleh tidak saat ini sebelum kita mempunyai satu tujuan maksud yang akan kita lakukan, membuka usaha atau apa,
kita bawa kepada Tuhan. Ya. Minta hikmat Tuhan, minta pimpinan hikmat Tuhan, Tuhan. Mulainya bagaimana? Apa harus dilakukan? Iya, usaha apa yang tentunya yang cocok gitu ya. Dan hanya Tuhan yang tahu apa yang cocok buat Vincent. Lalu ini selalu luar biasa ya. Ini hal yang luar biasa. Vincent mengatakan saya selalu optimis dan rajin minta kepada Tuhan. Tuhan melihat kerajinanmu, optimismu, pasti Tuhan meresponnya juga. Hanya mungkin mulai saat ini selalu libatkan Tuhan ya dalam setiap keputusan yang ada. Mungkin kalau waduh aku harus pinjam nih ya misalnya gitu ya. Tanya Tuhan, apakah perlu ini pinjaman ini? Dan minta Tuhan tolong pimpin langkah. Kalau memang ini tidak baik, tolong Tuhan. Semua yang aku secara pribadi rancangkan, biarlah itu digagalkan. Hanya kehendak Tuhan saja yang boleh terjadi gitu ya. Jadi saat ini yang kami bisa katakan kepada Vincent, pertama jangan patah semangat. Ya, lanjutkan terus untuk optimis dan rajin untuk datang kepada Tuhan ya. Dan tentunya yang penting sekali adalah kita mengucap syukur. Mengucap syukur bahwa apa yang dijanjikan Tuhan katakan bahwa Allahku memenuhi segala keperluan kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi ini adalah firman yang ya dan amin. Tapi yang perlu juga kita lakukan adalah coba periksa atau koreksi dulu ya. Apa sih ini pengaturan keuangan, pengelolaannya, prioritasnya juga ya seperti itu. Dan minta Roh Kudus untuk memimpin. Karena apa? Karena Tuhan selalu ingin membawa kita di dalam keberhasilan. Karena Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Vincent, terima kasih untuk apa yang diutarakan dan percayalah bahwa Allah mengasihimu dan Allah ingin membuka jalan bagimu dan mari mengucap syukur dan terus katakan ajari aku Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya dalam hidupku dan Engkau akan buat aku berhasil. Ya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Juga sahabat-sahabat yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama, kita datang kepada Tuhan dalam satu kesepakatan. Kita percaya Tuhan katakan 2 orang saja sepakat, maka Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita ya. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih untuk anakmu Vincent Tuhan yang saat ini dengan kerendahan hati datang kepadamu dan memohon kepadamu Tuhan dalam optimismenya dia, bahkan juga dia rajin untuk terus mencari Engkau. Kau lihat Tuhan apa yang menjadi kerinduannya dan kami berdoa untuk Vincent Tuhan, biarlah roh hikmat itu ada padanya, biarlah Roh Kudus memimpin Vincent untuk memperlihatkan apa yang harus dia lakukan dan kalaupun ada langkah-langkah yang salah dalam peminjaman, keuangan dan sebagainya, Bapa kami datang kepadamu, kami mohon ampun kalau ada satu kesalahan kami yang mungkin juga kami tidak sadari, tetapi kami minta saat ini Engkau yang sangat terlibat di dalam seluruh aspek kehidupan Vincent Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara dan memimpin Vincent di dalam jalan-jalan untuk melakukan setiap usahanya, bahkan seluruh apapun yang ia kerjakan. Karena Engkau berjanji, Engkau memberkati tangan kami, Engkau memberkati seluruh aspek kehidupan kami. Demikian juga untuk sahabat-sahabat kami yang lain yang mungkin memiliki hal yang sama. Kami berdoa supaya kami semua dilepaskan dari segala hal yang menjadi beban dalam kehidupan kami. Dan kami datang kepadamu, kami mohon ampun kalau kami melakukan hal yang tanpa kami sadari kami salah Tuhan dalam melangkah, tapi saat ini karena kami datang kepadamu minta pertolonganmu, maka Allah kami percaya Engkau mau menolong kami dan Engkau mau menjaga kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau setia dan adil dan Engkau menjawab doa kami lebih daripada yang kami doakan dan pikirkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Nah, sahabat yang baik,
sekarang apa yang kita harus ingat supaya kita mengerti bahwa doa sepakat memindahkan kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi. Amin. Yang pertama, doa sepakat adalah sepakat untuk percaya bahwa Yesus adalah Raja segala raja yang sudah bangkit, hidup dan berkuasa atas segala sesuatu yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih berkuasa daripada Raja Herodes sekalipun. Sehingga seluruh sistem dan pemerintahan yang ada di bumi harus tunduk pada sistem dan pemerintahan yang ada di surga. Amin. Dan kedua, doa sepakat adalah sepakat untuk percaya dan mengerti, bahkan menyadari bahwa di dalam Kristus kita memiliki dua kewarganegaraan ini, yaitu di bumi dan di surga. Artinya kita ada di dunia ini tetap hidup, berpikir, bertindak, berespon berdasarkan realita yang ada di surga. Sehingga kita berdoa bukan untuk kemenangan, tapi kita berdoa dari kemenangan. Amin. Yang ketiga, doa sepakat adalah sepakat untuk percaya bahwa ketika kita sehati dan sepakat berdoa, maka realita dan kehendak Tuhan yang di surga akan terjadi di bumi. Sehingga semua belenggu-belenggu terlepas dan pintu mujizat terbuka dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Amin. Sahabat yang baik, apakah engkau saat ini merasa hidupmu seperti terbelenggu dan pintu-pintu dalam kehidupanmu seperti tertutup, tidak ada jalan? Mari kita datang pada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, sahabat yang baik, saat ini mari sepakat untuk percaya bahwa saat ini juga ya, semua belenggu-belenggu dosa, penyakit, masalah, dan keuangan yang mungkin selama ini mengikat kehidupanmu itu terlepas. Dan semua pintu-pintu mujizat kesembuhan, kelimpahan, dan kemenangan yang selama ini tertutup menjadi terbuka. Amin. Bersyukur buat janjimu, ku bersyukur buat salibmu, ku bersyukur ku telah dibebaskan. Bersyukur buat darahmu, ku bersyukur buat bilurmu, ku bersyukur telah terjadi pertukaran. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Bapa, sungguh kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kami bangkit, bersehati dan bersepakat untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan. Dan kami mendeklarasikan bahwa semua belenggu dan ikatan yang bertahun-tahun mengikat dan menawan segala aspek kehidupan kami saat ini terlepas. Semua pintu-pintu pertobatan, pemulihan, kemenangan, dan mujizat dalam segala aspek hidup kami yang bertahun-tahun tertutup menjadi terbuka. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kutuk diubahkan menjadi berkat, kutuk diubahkan menjadi berkat, berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan. Pintu terbuka, berkat tercurah, pintu terbuka, berkat tercurah.
berkelimpahan, berkelimpahan, berkelimpahan.